Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dia Suryani sebagai mahasiswa Pasca Sarjana STIAMI Jakarta. Jurusan Administrasi Manajemen Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan judul Membangun Komunikasi dan Relasi. Dan ini sebagai tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pembimbing Bapak Taufan Maulamin. Sebelum menjelaskan lebih jauh topik ini, saya akan menjelaskan apa arti komunikasi dan relasi. Komunikasi itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan dapat diartikan menggunakan simbol-simbol untuk mengartikan dan memaknai sebuah makna. Relasi adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya untuk memiliki sebuah hubungan maupun membicarakan sebuah topik. Kita hidup di lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, khususnya akan memiliki sebuah relasi dengan orang lain maupun orang banyak. Dan kita sebagai makhluk sosial tentu saja setiap harinya ketemu orang lain. Dan komunikasi merupakan salah satu cara penting dalam berinteraksi satu sama lain dengan tim atau atasan dalam suatu organisasi. Karena komunikasi adalah proses interaksi dalam suatu ruang lingkup internal maupun eksternal yang akan sangat berdampak pada lingkungan tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang benar dan baik, dapat mempersulit proses yang ada dalam ruang lingkup perusahaan atau organisasi yang nantinya akan menghambat rencana atau tujuan perusahaan. Maka dari itu, pentingnya berkomunikasi dengan baik dan benar sangat diperlukan dalam membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, seorang pemimpin ialah sebagai komunikator antara sesama rekan dan bawahan di suatu perusahaan. Karena sebagai pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar kepada bawahannya. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk membuat perubahan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi. Tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Komunikasi yang tercipta di antara para anggota organisasi tersebut dengan komunikasi organisasi. Salah satu komunikasi yang kerap atau tidak mungkin tidak terjadi dalam organisasi adalah komunikasi interpersonal. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi. Artinya, seorang memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini adalah sebuah hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Di kehidupan ini, manusia sering bertemu satu dengan yang lainnya dalam suatu wadah, baik formal maupun informal. Yang dimaksud dengan komunikasi formal adalah komunikasi bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis perintah yang berorientasi pada produktivitas. Berdasarkan struktur organisasi, berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan berkaitan dengan kepentingan dinas. Pesan dalam komunikasi formal
mengalir berdasarkan hierarki atau struktur resmi organisasi, yaitu mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ataupun antar anggota secara horizontal. Pesan tersebut berupa informasi yang berkaitan erat dengan organisasi seperti tugas, perintah, kebijakan, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang biasanya bebas bergerak ke segala arah tanpa mengikuti komando atau bergantung pada hierarki wewenang. Komunikasi informal dalam organisasi biasanya berlangsung di antara anggota organisasi tanpa memperhatikan atribut-atribut keorganisasian. Pesan yang banyak mengalir dalam komunikasi ini adalah informasi pribadi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan, kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Jaringan atau saluran komunikasi formal dan informal adalah suatu organisasi bersifat saling melengkapi dan mengisi di dalam lingkungan organisasi. Komunikasi formal dan informal merupakan saluran komunikasi yang tidak terpisahkan karena adanya saling keterkaitan pada keduanya dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam organisasi tersebut. Jika saluran formal tidak terlaksana dengan baik, maka bisa dioptimalkan melalui saluran komunikasi informal. Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk, dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses komunikasi dalam organisasi adalah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi yang dalam konteks ini adalah komunikasi interpersonal antara atasan dan bawahan. Proses komunikasi yang terjadi bentuk dinamik dan dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi, terutama dengan timbulnya salah paham dan konflik. Komunikasi organisasi dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalam proses komunikasi organisasi akan melibatkan para pimpinan atau atasan dan para karyawan yang saling berinteraksi dan mengadakan komunikasi yang berjenjang, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan, dari komunikasi dari bawahan ke atas, atau komunikasi antar bawahan. Proses komunikasi tersebut berjalan karena melibatkan semua pihak berkomunikasi. Dalam organisasi, jenis komunikasi yang diyakini paling efektif untuk merupakan sikap dan perilaku individu adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasa antaranya dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Karena itu, komunikasi interpersonal yang terjalin antara pimpinan bawahan dalam suatu organisasi mestilah efektif. Sebab, efektivitas komunikasi personal diharapkan mampu memelihara motivasi dan gairah para karyawan atau pegawai dengan adanya pemberian berupa penjelasan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Seberapa baik mereka mengerjakannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka jika sedang berada di bawah standar. Cukup
Cukup sekian dari saya tentang penjelasan membangun komunikasi dan relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.